the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah benar yang dikatakan barusan? Aku harus memberitahu Soekarno dan Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Akan tetapi, Bung, bukankah lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa yang Bung Syahrir maksud? PPKI itu bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, pihak sekutu akan menganggap Indonesia itu buatan Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power, maksudnya apa, Bung? Saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi inilah kesempatan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum pihak sekutu datang. Saya setuju, Bung. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Lebih baik kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahrir boleh berkunjung ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Baik, Bung. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari, Bung, kita berangkat. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima Terima kasih. Bung. Terima kasih, Bung. Mengapa kalian kemari? Ada berita apa? Ada hal yang penting ingin sampaikan Syahrir, Bung. Apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki pemerintahan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi, Bung, Maaf, Syahrir. Kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari, Bung. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarno, Darwis, dan Hoyrul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, Bung. Malam ini juga kita kibarkan revolusi, Bung. Kita harus merebut kekuasaan sekarang juga. Saya siap mempertaruhkan jiwa raga saya, Bung. Saya juga. Jika Bung Karno tidak bertindak sekarang, maka akan ada pembunuhan esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu hari esok. Sudahlah, Bung. Kalian yang bertengkar. Sudah, duduk saja. Dan bahas secara baik-baik. Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan begini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa merdeka sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar itu, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Sudah, Bung. Ini sudah malam. Tidak baik kalian berbuat keributan di sini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculiknya? Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi. Tapi, mana kita akan membawa dulu? Bagaimana dengan orang sebaliknya?
Denglok, Rengas Denglok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Untuk kali ini aku akan menghubungi sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darus? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Oke. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat kita akan memakai rumah Jok Kisong. Baiklah, terima kasih Suban. Sama-sama. Bagaimana? Subeno setuju, dan kita ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita untuk Bung Karno? Cepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? 24 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami. Apa yang dibicarakan? Lalu mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang anda bicarakan? Jika itu benar, maka dia akan sanggup melawannya karena Jepang Jawa masih penuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, dan Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu Anda hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Segera! Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika kamu memiliki anak dan istri yang masih kecil? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Begini nih Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin meninggalkan anak dan istriku sendiri. Aku ingin kalian membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya mau apa kau membawaku kemari? Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, saya dapat di sini juga. Silakan duduk. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa untuk menyebut Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Ada apa Anda ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku datang untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan informasi bahwa Jepang telah menyerah pada situ. Jadi berita itu ada benarnya. Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Sarir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Bisakah aku memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu.
Sesampainya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantar pulang anak dan istriku terlebih dahulu. Kami akan mengantar Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, saya akan tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semuanya? Iya, terlalu banyak. Gimana kalau Bung Karno dan Bung saja? Gimana sih? Dulu. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan umat muslim melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik. Kira-kira pukul berapa kita melaksanakan? Pukul 10 pagi. Bagaimana? Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Kira-kira di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana di rumah Bung Karno? Setuju. Bu. Ini sudah kita tandatangani. Baiklah. Soekarni, tolong perbanyak naskah ini disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya
sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita mengusung negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Kesempatan tidak datang dua kali. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya tentang proklamasi. Karena tidak semua waktu kita diberi kesempatan kedua untuk menghargai dan mempelajari momen sejarah yang berharga ini.